Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali akan belajar Renungan 79 yang akan menguatkan dan memimpin perjalanan hidup kita. Mari kita ucapkan terlebih dahulu, salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Mari Bapak Ibu kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Amsal 26 ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Saya memberikan tema firman Tuhan adalah petuah kosong, ya. Nah, tidak ada seorang pun mau disebut sebagai orang bebal, karena ini adalah merupakan sebutan negatif terhadap seseorang atau nilai buruk terhadap seseorang, ya. Nah, dikatakan di dalam pembacaan Amsal di sini adalah Amsal di mulut orang bebal, ya. Amsal di mulut orang bebal, saya menyebutkannya ini seperti sebuah petuah yang kosong. Mengapa? Amsal adalah kitab yang di dalamnya berisi tentang nasihat-nasihat, ya, petuah-petuah. Tentu saja siapa yang memperhatikan nasihat-nasihat yang ada, mereka mendapatkan banyak ilmu. Mereka mendapatkan nasihat bimbingan, ya, untuk hidupnya menjadi lebih baik, ya. Nah, sementara orang bebal itu adalah orang yang tidak mau atau sulit mendengarkan nasihat, ya. Amsal 26 ayat yang ke-9 saya mencatat dalam bahasa Indonesia masa kini, seperti pemabuk mengeluarkan duri dari tangannya, begitulah orang bodoh yang mengucapkan petuah, ya. Petuah atau nasihat itu adalah merupakan sesuatu yang sebenarnya berharga, tetapi tergantung bagaimanakah atau siapakah yang menyampaikan nasihat atau petuah itu. Karena bagaimanakah respon orang yang mendengarkan nasihat atau petuah itu, dia biasanya melihat siapa yang mengucapkannya, siapa yang menasehatkannya, siapakah yang menyampaikannya. Itu sangat berpengaruh besar bagi setiap pendengar-pendengarnya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ini tadi lebih dapat kita pahami bahwa Amsal di mulut orang bebal itu sama dengan orang bodoh yang memberikan petuah atau nasihat-nasihat. Tentu saja Bapak Ibu, ini tidak akan tepat sasaran, tidak tepat bagi yang mengucapkannya atau menyampaikannya, ya. Bagaimanakah mungkin seorang pelaku menasehatkan ke orang lain apa yang dia sendiri tidak bisa lakukan atau tidak mau melakukannya. Misalnya, Bapak Ibu, ya, misalnya menasehati orang lain jangan mabuk, tetapi dia sendiri adalah seorang pemabuk. Dia sendiri setiap hari mungkin teler mabuk dengan minum-minuman keras yang berlebihan, dan kehidupan yang tidak baik ini yang akan disoroti oleh orang, didengar, diperhatikan. Dan bagaimanakah orang yang mendengar nasihatnya jangan mabuk, sementara orang yang dinasihati itu melihat si pemberi petuah ini adalah pelaku, ya, pelaku melakukan kemabuk-mabukan setiap harinya, sehingga hal ini adalah merupakan menjadi nasihat yang sulit diterima bagi pendengar, ya, karena dia melakukan sendiri. Kemudian mungkin contoh lain, menasehati orang lain jangan berjudi, tetapi dia sendiri mungkin hartanya habis-habisan karena dia seorang pemain judi yang sulit disembuhkan, ya, sulit diberhentikan. Sehingga orang yang dinasehati atau mendengar nasihat dia itu hanya didengar tetapi diabaikan begitu saja. Maka nasihat itu akan seperti duri yang menusuk dirinya sendiri. Mungkin orang mendengar tapi bukan mendengarkan, hanya sambil lalu saja nasihat-nasihatnya. Ini adalah petuah kosong. Ini adalah nasihat-nasihat yang tidak bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, karena yang menyampaikannya adalah orang bebal, orang yang tidak mau mendengar nasihat atau sulit melakukan nasihat-nasihat orang lain juga, karena dia sendiri disebut sebagai orang bebal. Mengapa disebut sebagai petuah yang kosong?
nasihat-nasihatnya kosong, tidak bisa bermanfaat, tidak bisa berpengaruh kepada orang-orang yang dinasihati oleh mereka, oleh orang bebal ini, karena tidak ada kekuatan dari nasihatnya, karena dirinya sendiri termasuk orang yang melanggar atau tidak melakukan nasihat yang dia sampaikan kepada orang lain. Akibatnya orang bisa membalikkan kata-katanya. Mengapa kamu menasihati saya sementara kamu juga melakukan hal tersebut? Atau mungkin tidak membalikkan kata, tapi responnya tidak baik, ya. Orang juga bisa mengabaikan, tidak mau mendengar karena apa yang dia terima tidak seperti yang dia lihat dengan orang yang menyampaikannya tersebut. Itu sebabnya Bapak Ibu kita belajar dari sini. Kalau dikatakan Amsal, ya, nasihat-nasihat di mulut orang bebal itu seperti duri yang menusuk. Tidak akan ada manfaat yang baik bagi orang lain karena nasihatnya mungkin baik, tetapi ketika melihat pribadi yang menyampaikannya tidak patut untuk menyampaikan nasihat itu, maka itu seperti duri, hal itu tidak bermanfaat atau hal itu akan bisa lalu begitu saja diabaikan oleh para pendengar-pendengarnya. Karena itu kita mau belajar tidak seperti orang bebal, tetapi kita mau menjadi orang yang hidup seperti orang bijak. Amsal 12 ayat 23. Amsal 12 ayat 23, orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan, ya. Orang bebal menyeru-nyerukan, mungkin sepertinya terlalu banyak dia ingin menasihati orang lain tetapi dia sendiri tidak mau dinasihati. Mungkin ingin memberikan hal-hal yang nasihat-nasihat yang baik sementara dia sendiri tidak menjadi pelaku-pelaku yang baik dari apa yang dinasihatkan. Dia menyeru-nyerukan kebodohan, itu sama seperti kebodohan, sama dengan mempermalukan dirinya sendiri karena dia tidak melakukan apa yang disampaikan atau apa yang diucapkannya. Itu sebabnya kita bersyukur Bapak Ibu, kalau mungkin kita kemarin-kemarin hidup seperti orang bebal, ya, yang menyampaikan petuah-petuah yang kosong, menyampaikan amsal-amsal yang tidak baik, atau mungkin hal-hal yang kita sampaikan seperti orang bebal. Mari kita belajar hidup menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak menyimpan pengetahuan, dikatakan apa yang baik dia akan simpan, dan ketika dia juga dapat membagikannya, dia sendiri terlebih dahulu melakukannya, sehingga apa yang disampaikannya itu adalah karena dia sudah melakukannya dan itu bisa berdampak baik bagi orang-orang yang mendengarkannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan Renungan 79. Saya percaya Bapak Ibu banyak sekali mengalami atau menerima berkat-berkat Tuhan lewat firman yang Bapak Ibu dengar melalui Renungan 79. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesaksian atau doa-doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita saling berbagi, saling mendukung, saling mendoakan sebagai keluarga di dalam Tuhan. Kita akan terima firman Tuhan ini, kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa buat setiap firman yang kami boleh dengar. Kami rindu hidup kami menjadi orang-orang yang bijak, bukan seperti orang bebal. Apa yang kami terima, nasihat-nasihat yang baik dari firman Tuhan, itu dapat kami lakukan, kami juga dapat membagikannya. Sehingga ketika kami, umat-umat-Mu belajar melakukan apa yang dinasihatkan firman Tuhan, hidup kami diberkati dan hidup kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Berkati kami, umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai, untuk menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang senantiasa menerima nasihat-nasihat yang baik dari firman Tuhan. Sekalipun umat-umat-Mu berjalan dalam lembah kekelaman, umat-umat-Mu tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan kami umat-umat-Mu. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami menerima firman Tuhan, bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.